Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk semuanya. Jumpa lagi hari ini bersama Bu Guru. Masih tetap di tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai ASEAN. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Yuk, kita simak sama-sama materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini antara lain: yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. ASEAN. Anak-anak sudah pernah mendengar istilah ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Negara-negara ini bersatu karena letak geografis dan kemiripan budayanya. Kepentingan bersama dalam memajukan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan utama tokoh-tokoh para pendiri ASEAN. Selanjutnya, tokoh-tokoh para pendiri ASEAN antara lain Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Canat Khoman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan yang terakhir Narciso Ramos dari Filipina. Beliau adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Untuk dapat kalian ketahui, saat ini ada 10 negara yang telah bergabung dalam ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya dari ke-10 negara tersebut, antara lain, yang pertama ada 5 pendiri ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua ada Brunei Darussalam 7 Januari 1984. Lalu ada Vietnam 28 Juli 1995. Dan yang keempat Laos dan Myanmar 23 Juli 1997. Selanjutnya terakhir ada Kamboja 30 April 1999. Itulah 10 anggota ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang menunjukkan letak geografis ke-10 negara anggota ASEAN dan diikuti gambar bendera negara-negara tersebut ya. Yang pertama diperhatikan ada Indonesia, lalu yang kedua ada Singapura, yang ketiga ada Kamboja, yang keempat ada Thailand, yang kelima ada Myanmar, yang keenam ada Laos, lalu ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina, dan yang terakhir ada Brunei Darussalam. Ke-10 negara anggota ASEAN tersebut memiliki keunikan, ciri khas sosial budaya masing-masing dan bisa kamu pelajari dari beberapa informasi berikut ini anak-anak.
Namun, sebelum kita mengenal karakteristik sosial budaya satu persatu negara tersebut, kita tahu dulu batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan negara India, Bangladesh dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bisa kalian amati ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik sosial budaya dari beberapa negara berikut. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dikenal dengan potensi alamnya, melainkan juga kehidupan sosial serta budayanya. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim, sekitar 80% dari total penduduk Indonesia. Adapun agama lain yang dianut ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serta kaum Hucu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian-kesenian yang menarik serta beragam. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Johor, yaitu kota yang terdaftar di UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Johor merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan yang bernuansa Melayu Tiongkok. 3 masyarakat utama yang mendiami Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Selanjutnya, makanan khas masyarakat Malaysia yaitu nasi lemak. Thailand. Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Protothai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang berarti gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Berikutnya ada Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan dari keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kepiting cabai adalah makanan khas penduduk Singapura. Informasi tambahan, kondisi geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yakni Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat,
Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan ya, perlu diulangi. Daratan yang berbentuk semenanjung yang meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Lalu yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan wilayah, antara lain Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia bagian timur. Kalian perhatikan peta ini ya. Asia Tenggara terdiri dari 2 daratan, yakni yang berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Contohnya seperti Indonesia. Nah, cukup sampai di sini ya materi hari ini mengenai ASEAN dan beberapa contoh karakteristik sosial budaya dari anggota ASEAN. Untuk yang lainnya bisa kalian cari informasi di buku bacaan kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.